Halo para pendengar dimanapun kalian berada, seperti video saya kemarin, kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai siapa floor guardian terkuat di Nazarick. Semua list ini berasal dari satu sumber pasti dan tak terbantahkan, yaitu Maruyama Sensei sendiri. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, pada tahun 2014 atau 2015, sempat muncul artikel yang berisi wawancara dengan Maruyama Sensei, dan di situ kita diberitahu beberapa list tentang siapa yang terkuat di Nazarick, dan list floor guardian terkuat pun disebutkan dalam wawancara tersebut. Oh ya, mumpung lagi bahas tentang floor guardian, di video sebelumnya banyak yang heran bagaimana bisa Supreme Being jauh lebih lemah daripada ciptaannya, yaitu floor guardian. Tidak masuk akal sama sekali. Hal ini sangat simpel. Nazarick adalah bekas dungeon yang berhasil ditaklukkan oleh Momonga dan teman-temannya, dan akhirnya berubah menjadi markas guild mereka. Sebagaimana dungeon pada umumnya, pasti berisi banyak monster-monster kuat dan dijaga oleh boss monster atau raid monster. Nah, para NPC terutama floor guardian ciptaan Supreme Being itu adalah boss monster yang menjaga tiap lantai Nazarick. Sehingga logiknya, apa gunanya floor guardian sang boss monster yang menjaga lantai Nazarick kalau mereka ternyata lebih lemah daripada satu player level 100 yang biasa? Nah, karena mereka aslinya adalah boss monster, maka sangat masuk akal kenapa mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan Supreme Being secara individu. Karena kalau mau mengalahkan floor guardian, butuh beberapa bahkan banyak player untuk mengalahkan mereka. Dan kalau saja floor guardian lebih lemah dari satu orang Supreme Being biasa, itu artinya Nazarick sangat gampang untuk ditaklukkan dari dulu. Sedangkan di Yggdrasil ada jauh lebih banyak player yang lebih kuat daripada rata-rata Supreme Being di Nazarick. Sehingga sangat wajar kenapa satu orang floor guardian bisa lebih kuat daripada rata-rata Supreme Being yang lain. Kita langsung saja masuk ke urutan yang terkuat hingga terlemah dari floor guardian di Nazarick. Di urutan pertama adalah Shaltir Bloodfallen, floor guardian terkuat sekaligus yang terkuat dalam pertarungan 1 versus 1. Lalu Mare Bellafiore, NPC dengan magic power terkuat namun dia takut dengan serangga. Lalu Albedo, NPC dengan pertahanan terkuat yang mampu menahan super tier magic tanpa kena damage sama sekali. Lalu Kokyutos, NPC dengan serangan terkuat jika dia memegang senjata. Lalu Gargantua, NPC dengan stat tertinggi tapi tak berakal. Lalu Demiurge, NPC terpintar sekaligus yang terjahat, yang mana kalau dari kemampuan fisik dia sangat lemah dan yang terlemah dari semua floor guardian. Lalu Aura Bellafiore, yang terkuat dalam pertarungan berkelompok tapi yang terlemah jika pertarungan 1 versus 1. Lalu terakhir adalah Victim, yang terbaik dalam hal membatasi gerakan musuh dan dia bukanlah NPC tipe bertarung. Nah, dari list ini kita bisa tahu kalau Shaltir adalah yang terkuat dan Victim adalah yang terlemah. So, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah Shaltir Bloodfallen. Dia adalah NPC level 100 dengan ras seorang true vampire. Dia merupakan floor guardian terkuat di Nazarick dan merupakan yang terkuat kalau soal pertarungan 1 versus 1. Dia adalah NPC yang bertugas menjaga lantai 1 hingga lantai 3 Nazarick, yang artinya dia adalah NPC yang paling sering bertemu dengan player yang ingin menyerang Nazarick selama di Yggdrasil. Senjata utamanya bernama Split Lance, yaitu sebuah defense class item yang diberikan oleh Porero Roncino, yang mana setiap kali dia menyerang musuh dengan Split Lance, maka Shaltir akan merecovery darahnya. Dia dikatakan sebagai NPC terbaik kalau soal pertarungan 1 versus 1 karena equipment dan skill yang dia miliki. Selain memiliki stat tertinggi dibandingkan floor guardian lain selain Gargantua, dia juga memiliki item yang bisa meregen darahnya serta memiliki skill terkuatnya yaitu Einherjar, yang mampu memanggil duplikat dirinya dengan equipment dan stat yang sama persis meskipun tidak dapat menggunakan sihir. Seperti dalam pertarungannya melawan Ainz, Shaltir dapat menggunakan Einherjar untuk menyibukkan musuhnya selagi dia menggunakan para familiarnya untuk mengisi kembali darahnya yang hilang. Artinya, dia adalah karakter yang sangat curang kalau soal pertarungan 1 versus 1 karena sebenarnya kita melawan dua Shaltir secara bersamaan. Dan Shaltir yang asli bisa mengisi darahnya sesuka hati jika dia sedang sekarat. Bayangkan saja, punya stat tertinggi, bisa ngerigen darah, bisa jadi dua, mampu memaksa Ainz untuk bertarung secara serius, mampu melawan seluruh member Black Scripture tanpa Zesi Zetsume, dan mampu memukul mundur Platinum Dragon Lord dalam wujud armornya. So, saya rasa sangat masuk akal kenapa dia dinobatkan sebagai floor guardian terkuat. Selanjutnya adalah Mare Bellafiore. Dia adalah NPC level 100 dengan ras yang kalau dilihat dari penampilan saja adalah seorang elf. Karena kalau kita lihat di card status, Aura dan Mare tidak memiliki ras yang tertulis. Dia juga adalah penjaga lantai Nazarick bersama dengan Aura. Mare memegang semacam staff bernama Shadow of Yggdrasil yang merupakan item dengan tier Divine Class item.
Mare juga diberi tanggung jawab untuk memegang world class item bernama Everest and Generosity yang memiliki efek untuk mengumpulkan XP dari musuh yang sudah dikalahkan. Nah, berdasarkan perkataan dari Sebas, Mare adalah NPC yang mampu bertarung dengan serius melawan Shaltir jika dia ingin memperebutkan posisi Floor Guardian terkuat. Shaltir juga menganggap kalau Mare adalah NPC dengan serangan area of effect terkuat. Dia dikatakan bisa setara dengan Shaltir karena memiliki stat yang sangat tinggi di semua sisi seperti magic maupun physical attack yang tinggi. Sama halnya dengan Shaltir. Kekuatan fisik Mare yang sangat kuat bisa kita lihat dari seberapa mudahnya Mare mematahkan kaki Hilma, padahal Mare hanya mengayunkan tongkatnya dengan sangat pelan. Bahkan Ainz pernah mengatakan kalau di dalam Nazarick hanya ada 2 orang yang mungkin bisa mengalahkan Mare, yaitu Shaltir dan Albedo. Ainz mengatakan seperti ini dengan tanpa memperhitungkan Rubedo, karena kalau Rubedo pasti sudah jauh lebih kuat daripada Mare. Nah, sekarang kalau kalian sadar, kenapa di setiap kali Ainz keluar, dia sering sekali mengajak Mare untuk mengawalnya. Itu dikarenakan Mare adalah Floor Guardian terkuat selain Shaltir. Jadi, kalau saja ada yang menyerang dia, maka Ainz tidak perlu takut kalah jumlah. Lalu, alasan kenapa Mare diberi world class item Everest and Generosity yang memiliki efek hanya sekedar mengumpulkan XP musuh saja, itu dikarenakan Mare yang sudah sangat kuat tanpa harus bergantung dengan world class item tipe serangan. Dan juga, Mare merupakan NPC terkuat dalam serangan area, yang mana akan sangat cocok untuk membunuh musuh dalam jumlah yang banyak dan akan sangat mudah untuk mengumpulkan XP. Next adalah Albedo. Dia adalah NPC dengan ras seorang sukubus dengan level 100. Dia juga ditugaskan untuk mengawasi seluruh Floor Guardian di Nazarick. Albedo merupakan NPC dengan pertahanan terkuat di Nazarick karena dia memiliki stat pertahanan tertinggi dibandingkan para Floor Guardian yang lain. Albedo memiliki skill terkuat yang mampu mengizinkan dia untuk mentransfer segala macam damage yang dia terima kepada armor yang dia gunakan. Artinya, jika dia menggunakan skill ini, maka semua damage yang dia terima tidak akan mengurangi darahnya, melainkan menurunkan durability dari armor yang dia gunakan. Namun, kelemahan dari skill ini adalah akan membuat armor yang Albedo gunakan menjadi sangat mudah hancur. Ini yang menjadi alasan kenapa Hermes Trismegistus yang dia gunakan merupakan armor dengan tier defense class item yang memiliki 3 lapisan armor. Sehingga akan sangat memperkuat Albedo karena Hermes Trismegistus tidak akan mudah hancur meskipun dia telah menggunakan skill terkuatnya tadi. Albedo juga memegang world class item bernama Ginun Gagap yang diberikan langsung oleh Tabura Smaragdina. Item ini memiliki efek yang dapat berubah bentuk dan mampu memberikan damage dalam jarak yang sangat luas. Ya, kalau bisa dibilang ketika Albedo menggunakan Ginun Gagap, dia merupakan tank yang berjalan. Dengan seluruh skill pertahanan yang dia miliki tadi, maka akan sangat wajar kenapa Albedo mampu menahan serangan super tier magic tanpa menerima damage sedikit pun. Moriyama juga pernah mengatakan kalau Albedo, Kokyutos, dan Sebas itu bagaikan batu gunting kertas. Yang mana Kokyutos sangat diuntungkan ketika bertarung melawan Albedo, tapi dia berada di posisi yang tidak diuntungkan jika melawan Sebas. Sama halnya dengan Sebas yang kuat melawan Kokyutos, tapi lemah melawan Albedo, dan Albedo yang pasti menang melawan Sebas namun tidak ketika melawan Kokyutos. Ini yang menjadi alasan kenapa di CD Drama Overlord, tangan Albedo terluka parah ketika menerima serangan dari Kokyutos. Tapi tetap saja, kalau secara keseluruhan, Albedo berada di atas Kokyutos. Sekarang adalah Kokyutos. Dia adalah seorang penjaga lantai 5 Nazarick dengan ras seekor Vermin Lord. Sama halnya dengan Floor Guardian lain, dia juga memiliki level 100. Kokyutos adalah NPC dengan serangan terkuat jika dia memegang senjata. Dia didesain memiliki 4 tangan yang masing-masing dapat memegang senjata. Dia memiliki 21 koleksi senjata yang mana untuk saat ini baru 2 jenis senjata yang diketahui, yaitu God Slaying Emperor Blade, sebuah katana yang merupakan senjata tertajam yang Kokyutos miliki, dan Decapitation Fang, sebuah senjata berbentuk halberd. Dia juga diberikan world class item yang kemungkinan besar adalah world class item dengan nama Billion Blades. Sebagai NPC dengan serangan terkuat jika memegang senjata, dia secara pribadi mampu menang bertarung melawan Albedo sebagaimana batu gunting kertas tadi. Dan jika Kokyutos dikatakan memiliki serangan terkuat jika memegang senjata, maka bisa kebayang sekuat apa serangan Kokyutos jika dia memegang 4 senjata secara bersamaan. Dengan 1 senjata saja, dia mampu membuat tangan Albedo terluka parah, apalagi 4 senjata. Berikutnya adalah Gargantua, NPC penjaga lantai 4 Nazarick yang merupakan seorang Giant Golem. Sesuai rasnya yaitu Giant Golem, kita bisa lihat seberapa raksasanya Gargantua ketika muncul di season 2 Overlord. Dia merupakan Floor Guardian yang paling kuat di Nazarick, bahkan melebihi Shaltir karena stat yang dia miliki. Hanya saja, Gargantua tidak memiliki kecerdasan ataupun kesadaran sendiri. Gargantua juga bukanlah NPC ciptaan siapapun di Nazarick, tapi merupakan NPC yang berhasil Ainz dapatkan dari semacam event bonus di Yggdrasil.
Dan karena alasan ini, yang membuat Gargantua tidak memiliki kesadaran seperti NPC lain dan hanya akan bergerak jika diperintahkan oleh Ain sendiri. Dan sekarang adalah Demiurge. Dia adalah seorang Archdevil dengan level 100 dan merupakan NPC tercerdas sekaligus terkejam yang ada. Demiurge dikatakan sebagai Floor Guardian terlemah di Nazarick berdasarkan kemampuan fisik yang dia miliki. Walaupun Demiurge merupakan yang terlemah secara fisik, tapi dia tetap sangat percaya diri untuk bisa menang dalam pertarungan. Demiurge adalah tipe orang yang hanya akan bertarung jika dia yakin pasti akan menang dengan seluruh perhitungan yang sudah dia buat, kecuali kalau dia diperintahkan langsung oleh Supreme Being untuk bertarung melawan musuh yang lebih kuat. Cara bertarung Demiurge sangatlah fleksibel, karena kemampuannya yang dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi bagian tubuh iblis, membuat dia dapat menyesuaikan tipe tubuh iblis apa yang akan dia gunakan pada kondisi tertentu. Dan untuk masalah equipment, saat ini belum diceritakan apakah Demiurge memiliki equipment khusus untuk digunakan ketika bertarung atau tidak. Tapi melihat cara bertarungnya yang memanfaatkan tubuh iblis, saya rasa kasusnya sama dengan Entoma yang tidak butuh equipment karena cara bertarungnya yang memanfaatkan serangga sebagai senjata. Kalau dalam Overlord, kita bisa lihat seberapa pentingnya informasi dan strategi dalam sebuah pertarungan. Seperti halnya ketika Ainz yang harus membuat rencana sangat matang sebelum melawan Shaltir. Maka bisa kita anggap kalau Demiurge masih bisa menang melawan orang yang lebih kuat daripada dia jika dia memiliki rencana yang sudah diatur sebelumnya. Oh, satu lagi, ketika Evil Eye melihat sosok Demiurge sebagai Jaldabaoth, saat itu Evil Eye segera panik dan menyuruh rekan-rekannya untuk kabur. Padahal Demiurge adalah yang terlemah secara fisik loh. Lalu bagaimana ceritanya kalau saja Evil Eye bertemu dengan Shaltir seperti ketika Brain bertemu dengan Shaltir? Akan seheboh apa reaksi Evil Eye ketika melihat Shaltir, sang Floor Guardian terkuat di segala sisi? Apalagi kalau lihat Rubedo, kemungkinan dia mati berdiri. Oke, selanjutnya adalah Aura Bellafiore. Sama halnya dengan Mare, dia adalah NPC dengan penampilan seperti elf yang bertugas menjaga lantai 6 Nazarick. Dia merupakan yang terlemah kalau soal pertarungan 1 versus 1, tapi dia adalah NPC yang terkuat kalau soal pertarungan berkelompok, karena kelas yang dia miliki yaitu seorang Beast Tamer. Bahkan, Aura bisa jauh lebih kuat daripada Floor Guardian yang lain kalau saja Aura bertarung dalam kondisi berkelompok dengan seluruh monster peliharaannya. Cara bertarung Aura adalah dengan memanfaatkan skill buff dan debuff yang akan memperkuat hewan peliharaannya dan memperlemah target musuh yang dihadapi. Dari semua monster yang Aura miliki, yang terkuat adalah monster dengan level 80. Tapi, dengan buff yang Aura berikan, maka kekuatan monsternya bisa setara dengan monster level 90. Jadi wajar saja kalau dia yang terkuat jika pertarungan secara berkelompok, karena jika terjadi pertarungan, maka seorang player level 100 harus bertarung melawan satu NPC level 100 dengan puluhan monster level 90 secara bersamaan. Untuk equipment yang digunakan, untuk saat ini baru diperlihatkan item semacam cambuk yang Aura gunakan saat bertarung di season 1. Dan juga dia memegang world class item bernama Depiction of Nature yang mampu mengurung musuh dalam suatu ruang dimensi tertentu. Dan tentunya ini akan sangat cocok dengan gaya bertarung Aura. Aura yang memiliki gaya bertarung berkelompok atau keroyokan akan sangat diuntungkan jika mampu mengurung musuh dalam suatu ruang dimensi. Yang mana hanya perlu kurung musuh itu dalam satu ruang dimensi agar tidak bisa kabur, lalu panggil berbagai macam monster yang cocok dengan dimensi tersebut, dan keroyok musuh tersebut dengan seluruh monster yang tadi. Maka kemungkinan besar player tersebut akan mati. Dan Floor Guardian terakhir sekaligus yang terlemah yaitu Victim. Dia adalah Floor Guardian dengan stat terendah daripada yang lain, dan dia memang sengaja didesain seperti itu karena skill Victim akan aktif jika dia terbunuh. Victim adalah NPC yang bertugas menjaga lantai 8 Nazarick dan merupakan NPC dengan ras seorang Angel. Untuk pembahasan lebih lengkapnya sudah pernah saya bahas. So, itu tadi adalah urutan Floor Guardian yang terkuat hingga yang terlemah. Seperti yang sudah sering saya bilang, patokan kekuatan di Nazarick itu sangat subjektif tergantung dari sudut mana kita melihat. Walaupun Albedo lebih kuat dari Cocytus, tapi dia masih bisa kalah melawan Cocytus. Meskipun Aura adalah yang terlemah kedua, tapi dia bisa mengalahkan para Floor Guardian lain jika bertarung dengan seluruh monsternya. Dan meskipun Demiurge yang terlemah secara fisik, tapi dengan kecerdasan yang dia miliki, dia bisa saja membuat suatu kondisi pertarungan yang akan berujung pada kemenangannya. Jadi, saya rasa sudah jelas siapakah Floor Guardian terkuat di Nazarick dan yang terlemah. Dan semua list ini langsung dari Moriyama Sensei sendiri dan bukan saya yang buat-buat. Jadi, kalau saja kalian mau bilang Mare harusnya lebih kuat dari Shaltir atau Cocytus yang harusnya berada di atas Albedo, berarti saya rasa kalian jauh lebih tahu tentang cerita Overlord daripada sang penulisnya sendiri. Dan hal terakhir yang baru saja saya sadari, seluruh lantai di Nazarick dari lantai 1 hingga lantai 8 sepertinya semuanya dibuat saling seimbang. Jadi begini maksudnya, sebagai sebuah dungeon, sudah pasti monster yang akan spawn di lantai 1 akan lebih lemah daripada yang ada di lantai 2, dan seterusnya akan semakin kuat hingga sampai di lantai 8.
Nah, karena lantai 1 sampai lantai 3 masih tergolong lemah, maka Shaltir yang diberikan tugas untuk menjaganya karena dia adalah Floor Guardian terkuat. Lalu lantai 4 yang masih bisa dibilang lemah, dijaga oleh Floor Guardian yang paling kuat namun tanpa akal, yaitu Gargantua. Lalu lantai 5 yang bisa dibilang lantai pertengahan, dijaga oleh Cocytus yang berada di urutan pertengahan dari list Floor Guardian terkuat. Lalu lantai 6 Nazarick yang mulai cukup kuat, yang mana dijaga oleh Floor Guardian terkuat kedua dan yang terlemah kedua. Lalu lantai 7 Nazarick yang sudah bisa dibilang kuat dan dijaga oleh Floor Guardian terlemah ketiga. Dan lantai 8 Nazarick, lantai terkuat yang dimiliki Nazarick yang dijaga oleh Victim, si Floor Guardian terlemah. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana pola tiap lantai yang dibuat secara seimbang. Yang mana lantai lemah dijaga oleh Floor Guardian yang kuat dan lantai yang kuat dijaga oleh Floor Guardian yang lemah. Sebuah detail yang kecil tapi menarik. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan Floor Guardian terkuat di Nazarick. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.